أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Jangan lemes. Enggak, kita kan lagi menikmati Ustaz. Mentang-mentang puasa. Bukannya lemes, ini lagi menikmati, Masya Kalau Allah. orang puasa itu harus memperlihatkan semangatnya. Iya. Supaya kata Allah, malaikat lihat Aku juga semangat Iya, Ustaz. gitu. Yang Tapi mana enak nih? banget ya lihat orang yang setiap hari udah puasa masuk Iya. Ramadan tuh kayak Kayak gak berasa puasa iya, gitu. hari biasa Sampai aja itu, Masya Kayak hari Allah. biasa aja tiba-tiba minum kayak gitu ya. Kalau saya Ya kan gitu. alhamdulillah ya puasa Alhamdulillah. tiap hari udah Iya, aman. Masya Allah. Tuh dulu, memangnya kenapa? Nah hari ini ya kita ini mau bahas buat jamaah Islam itu yang ada di Iya. rumah ya. Yang namanya manusia itu pasti nggak lepas dari yang namanya khilaf. Desret. Kok buka jangan di muka dong, di kuping. Iya ya salah ya. Iya. Nah macam-macam khilafnya. Ada yang suka tanpa sadar menyakiti orang lain. Ada yang tanpa sadar suka iri dengan orang lain. Dan macam-macam lagi yang macam-macam lainnya. Ya. Nah tapi untung ini Masya Allah luar biasa. Allah itu maha baik, maha penyayang sama kita. Kita dikasih fasilitas yang luar biasa yang namanya sholat. Nah pertanyaannya, apakah sholat kita bisa membuat atau menghapuskan dosa-dosa kita? Yang di rumah gimana? Bisa nggak? Hari ini kita bahas aja ya. Kita bahas temanya adalah bisakah sholatku menghapus dosa-dosaku. Nah buat jamaah yang di rumah ini Masya Allah. Kalau bisa disiapkan catatannya. Supaya apa yang kita bahas hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat juga buat keluarga. Apalagi di bulan Ramadan kita Betul. mengkaji ilmu, menuntut ilmu. Bagaikan lebih mulia daripada salat sunnah 1000 rakaat. Amin. Kan jadikan kajian ini. Makanya Masya ayo Allah. yang baru pulang dari masjid, ayo pantengin Islam Tinda. Nah. Dan siapin catatan. Iya, sama kasih lihat juga nih video nih Ustadz. Videonya tentang apa coba kasih lihat tuh. Nggak mau dilihat alim. Maksudnya apa ya? Kita lihat yuk. Yuk kita lihat. kan ini dia mau amalan tersembunyi. Oh amalan tersembunyi. Kalau push up gak tersembunyi masalah ini Masya Allah luar biasa. Ya, tapi ini gini Ustadz Syam ya izin nih. Kita bicara langsung poin per poin. Pertanyaan pertama, apa Ya. benar sholat itu bisa menjadi kafarah atau penghapus dosa? Langsung aja dijawab silakan Ustadz Syam, fadhal. Terima kasih Bang Fadli, Tabi Guru Kusat Maulana, Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams, 5 salat. Al-jum'ah ilal jum'ah, jum'atan ke jum'atan, kafarah, dia adalah penghapus daripada dosa-dosa kecuali dosa-dosa besar. Kalau dosa besar meski ditobatkan, mesti dia ditobatkan. Sehingga dikatakan kalau pertanyaannya langsung nih menjawab semuanya, apakah salat itu bisa menjadi kafarah atau penghapus? Maka jawabannya shalawatul khams, salat 5 waktu itu adalah penghapus dosa. Subhanallah, datanglah seorang dengan membawa beban dosa di pundaknya. Dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dia ruku berjatuhanlah dosa-dosa tersebut. Ketika dia sujud dia membaca Allahumma ghfirli di antara doa-doa sujud, maka diampunilah dosa-dosanya. Ketika dia ruku membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghfirli ya Allah, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dihapuskanlah dosa-dosanya. Maka salat 5 waktu itu adalah kafarah alias penghapus dosa. Kemudian yang kedua dikatakan ketika Nabi SAW memberikan pertanyaan teoritis kepada para sahabatnya. Jadi kita lihat bagaimana Nabi mengajar para sahabat tuh nggak mesti dengan langsung memberikan, tapi Nabi memberikan pertanyaan ilustrasi ketika Nabi bertanya kepada sahabatnya,
Apa pendapat kalian jikalau ada orang yang mandi 5 kali sehari? Kata para sahabat, tentu saja tidak akan ada lagi kotoran yang nempel di badannya. Maka Nabi menjawabkan, fadzalikas shalawat. Begitulah dengan salat 5 waktu. Orang yang 5 waktu mengerjakan salatnya, maka dia menghapuskan, membersihkan daripada kotoran-kotoran yang ada pada dirinya, membersihkan daripada dosa-dosa yang ada pada dirinya. Kemudian dikatakan di dalam Al-Quran, orang-orang yang mendirikan salat itu berat rasanya, illa 'alal khashi'in, kecuali mereka yang khusyuk dalam salatnya. Maka kalau kita sudah tahu bahwa salat itu bisa menghapuskan dosa-dosa, sekarang yang dikejar apanya? Yang dikejar adalah khusyuknya. Semakin besar dosa yang kita lakukan, semakin banyak kita menyadari bahwa kita ini banyak dosa, sehingga membuat salat itu semakin khusyuk. Jangan karena kita merasa, aduh saya pendosa nggak usah salat. Enggak, justru salatlah, insya Allah salat itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi jangan nggak mau kelihatan alim, jangan nggak mau kelihatan sholat. Betul. Justru dengan sholat itulah yang menghapuskan dosa-dosa. Lagi pula alim itu bukan hanya ditampakkan, tapi dipraktekkan. Iya dong. Orang kadang kelihatannya alim gayanya doang. Alim. Bener, casing. Casing, hatinya nggak alim. Betul sekali, Ini siap. Masya Allah. Makasih banyak Sama-sama, jazakallah khair, Bang Ustaz Fadli. Syam. Kita lanjut lagi nih ya. Pertanyaan yang berikutnya. Kita tahu bahwa kita pada saat kita sholat, kita sujud ya Habib ya. Itu katanya pada saat kita sujud itu menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, pertanyaannya, ada nggak syarat tertentu supaya sholat kita benar-benar bisa jadi penghapus dosa nih, Masya Allah. Mohon izin penjelasannya, Bi. Ya Fadal. khair Abang Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa semua dosa itu bisa hilang hanya dengan sujud? Atau ada syarat tertentu supaya sholat kita benar-benar bisa jadi penghapus dosa? Oleh karena itu, kalau mau dikatakan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbaiki wudunya. Wudunya benar, insya Allah sholatnya benar. Tapi kalau wudunya salah, sholatnya salah. Kalau mau sholatnya benar, baca Al-Fatihahnya yang benar. Ketika Fatihahnya salah, maka sholatnya salah. Fatihah benar, maka sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perbaikilah bacaanmu, benerilah makharijul hurufnya, dan berusahalah menjadi hamba Allah yang khusyuk di dalam salatnya. Dan tentunya innal hasanati yudhhibna sayiat. Bahwasanya apa? Bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah penggugur dosa. Siapa orang atau siapapun hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak amal ibadahnya, banyak sujudnya, banyak sedekahnya, banyak melakukan perbuatan yang Allah Ta'ala ridhoi, maka ini penggugur daripada dosa. Dan tentunya sujud adalah pendekatan hamba tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mi'rajnya kita, kalau Rasulullah mi'rajnya itu berjumpa dengan Allah. Kalau kita mi'rajnya adalah dengan salat. Dengan salat juga kita berharap Allah ampunin. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Minta ampunan kepada Allah. Di dalam salat kita selalu minta ampunan dan berharap Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan ketika dalam sujud kita juga bermunajat kepada Allah. Kita yakin bahwasanya subhana rabbil a'la wa bihamdi, bahwasanya maha suci Allah yang maha tinggi. Maha suci Allah yang kita yakinin bahwasanya tidak ada makhluk di muka bumi ini yang mempunyai kekuatan kecuali semua diberikan oleh Allah. Dan tidak ada di dunia ini yang wajib kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah Tuhan, Sang Khalik, Sang Pencipta. Yakini di sujud terakhir, ya Allah ampunilah dosa hamba, kuatkan iman Islam takwa hamba, sehingga kami meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, perbaiki sholat kita, perbaiki wudhu kita, perbaiki hati dan pikiran kita, dan yakinkan bahwasanya kita lagi menyembah Allah, atau sekurang-kurangnya Allah melihat kita. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Amin. Makasih banyak Habib. Masya Allah, jazakallah khair. Kita panggil guru kita Ustaz Maulana. Ustaz Iya. Maulana.
Nah tadi kan kita bicara masalah tentang sujud di dalam sholat itu ternyata menghapuskan dosa juga. Pada saat itulah kita berguguran dosa-dosa kita. Nah sekarang kita bicara masalah tentang kita kan diwajibkan sholat 5 waktu dalam satu hari. Itu berarti tandanya Allah itu memang benar-benar tahu sebenarnya nih hambanya nih hobi banget yang namanya khilaf gitu ya. Bikin dosa. Makanya dikasih tuh yang namanya tempat penghapusan dosa dalam sehari 5 kali. Supaya nggak numpuk dosanya makin tinggi. Apakah seperti itu? Mohon izin penjelasannya. Oke. Fadil Ustaz. Makasih banyak izin Habib dan Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak tim Islam Tinda. Tim Islam Tinda yang mengangkat tema hari ini tentang salat sebagai penggugur dosa. Karena ternyata salat itu kita yang butuh. Kita yang butuh salat. Karena salat itu kumpulan doa. Kumpulan doa. Nah pertanyaannya, tadi Mas Fadli bagus banget pertanyaan ini. Ustaz gimana nih kalau ternyata Allah tahu kalau kita berbuat salah dan dosa. Karena sehingga kita harus pembersihannya 5 kali. Kebayang gak dosa itu ditimpan di atas kepala? Di pundak. Ketika orang ruku berjatuhan dosa. Kalau masih ada dosa pada saat sujud. Dan luar biasanya nih mudah-mudahan ini penghapus dosa besar buat kita. Karena kenapa? Karena manusia tidak luput dari 2 hal. Salah dan lupa. 1, 3. Salah dan lupa. Salah manusia kadang karena ketidaktahuannya ya, atau memang lupa. Ini kan lupa dan tidak ketahuan. 2 hal inilah yang menyebabkan manusia berpotensi untuk berbuat dosa dalam jangka yang jangankan 1 jam 2 jam, beberapa menit aja bisa saja. Makanya ketika kita sholat, kalimat yang pertama kita ucapkan sesudah salam adalah istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah hilangkanlah susahku dan dukaku. Ini kan luar biasa. Mengantarkan buat kita. Jangan sampai kita dalam sholat kita. Justru dalam sholat kita. Pikiran kita kemana-mana. Makanya ada bacaan istighfar 3 kali. Sesudah salam. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwa yang atubu ilaih. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwa yang atubu ilaih. 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena yang pertama jangan sampai bacaan kita salah. Atau yang kedua gerakan kita tidak sempurna. Atau yang ketiga kita kurang khusyuk. Nah, tadi kan ada penggambaran analoginya mandi 5 kali. Betul. Terus analoginya kenapa? Bahwa kedekatan kita kepada Allah. Iya, kurang khusyuk, kurang konsen, asal jangan kurang rakaat. Gimana itu bahaya itu. Harus ditambal. Iya ditambal itu. Makasih banyak Ustadz Maulana. Masya Allah jazakallah khair Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Saya mau bacain pertanyaan dari sosmed nih ya. Udah ada masuk pertanyaan nih. Namanya kita rahasiakan. Pertanyaannya adalah semoga pertanyaan saya bisa kejawab. Cuma itu doang. Oh ada lagi ternyata ya. Benar nggak? Katanya kalau mau dosanya dihapus lewat sholat. Itu syaratnya sholat kita harus khusyuk. Nah terus kalau sholatnya nggak fokus karena mikirin yang lain. Apa sholatnya masih bisa berlaku sebagai penghapus dosa? Namanya ditutup. Oke. Kita tanya sama Habib Usman. Bib mohon izin dijawab Bib. Fadol Bib. Ya khair Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika hamba berusaha untuk khusyuk, yang dikatakan bahwasanya wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun lil khashiin alladzina yazunna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bahwasanya khusyuk itu dia akan kembali kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin suatu saat nanti pasti akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba yang khusyuk yang dikatakan dalam Al-Qur'an qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dikatakan dia beriman. Dia khusyuk. Mereka yang beriman kepada Allah salatnya khusyuk. Orang yang salatnya khusyuk berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dikatakan dia mengenal Allah. Dia mengenal Allah. Dia memahami sifat-sifatnya Allah. Dan dia berharap akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang tadi disampaikan oleh Ustaz Syam, Masya Allah, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan. Bahwasanya apa? Dari antara salat kita, 5 waktu kita, dari Jumat kita ke Jumat yang lain, dari Ramadan ke Ramadan, maka ini adalah bentuk apa? Pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah hapus daripada dosa-dosanya. Kita selalu berharap ya Allah hapuslah semua dosa kita. Dari sholat zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh.
maka bentuk daripada dihapus dosanya oleh Allah, dosa kecil-kecilnya. Dari Jumat ke Jumat, Jumat lagi ke Jumat lagi, dihapus dosanya oleh Allah. Dari Ramadan satu dengan Ramadan yang lain, dihapus dosanya oleh Allah. Dari umrah satu dengan umrah yang lain, dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Inilah bentuk hal yang kita harap, bahwasanya kita berharap dihapus dosa-dosa kita. Tapi yang terpenting adalah semua dijalani dengan khusyuk. Karena khusyuk adalah yakin, berhadapan, berjumpa dengan Allah, dan tidak memikirkan sesuatu di muka bumi ini, melainkan bahwasanya Allah sebagai Tuhannya dan dia menjalankannya dengan ikhlas. Khusyuk susah, khusyuk tidaklah gampang. Oleh karena itu perbaiki hati kita agar kita bisa fokus. Karena orang yang melatih kefokusan, insya Allah dia bisa khusyuk. Maka disunahkan untuk memanah, berenang, berkuda. Karena itu salah satu bentuk daripada kefokusan dan kekhusyuan. Terima kasih banyak Bib, Masya Allah. Ini kita lanjut Ustadz Maulana ya. Ya. Ada orang dikasih contoh Ada orang. Rajin sholat. Rajin sholat. Tapi ternyata dia masih juga rajin berbuat maksiat. Ih. Pertanyaannya, walaupun dia sholat, apakah sholatnya itu bisa jadi penghapus dosa? Ya atau enggak? Langsung yang di rumah langsung, iya ya, benar juga ya. Benar, Iya. benar, kata jamaah yang di rumah, benar juga ya. Persis dengan yang saya rasakan. Mau tahu nggak jawabannya? Jawabannya apa? Kenapa ada orang rajin sholat, tapi kok tetap berbuat maksiat? Apa tuh? Mau tahu? Mau. Ini menarik nih. Nih,